metode mengajar guru. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Metode merupakan suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan metode pengajaran yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Atau bisa juga yang dimaksud metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Yang berikut pengertian metode mengajar guru menurut para ahli. Menurut Omar Hamalik pada tahun 1991 mengemukakan bahwa metode mengajar adalah merupakan keseluruhan prosedur yang ditempuh oleh guru dan siswa yang memungkinkan atau memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Nana Sajana pada tahun 2001 bahwa metode mengajar pada dasarnya memberi petunjuk tentang apa yang dikerjakan oleh guru atau kegiatan guru. Metode mengajar yang dipilih dan digunakan guru sangat menentukan kegiatan belajar siswa. Berikut ada 3 metode mengajar guru dalam ruang lingkup psikolog perkembangan dan ini sering dipakai oleh guru pada umumnya di sekolah. Yang pertama itu adalah metode mengajar otoriter. Guru yang otoriter adalah guru yang mendominasi suatu kelas. Pengajaran itu berpusat pada kurikulum dan materi. Kegiatan kelas berpusat pada guru. Guru cenderung menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas dan menjawabnya itu tidak boleh berbeda dengan apa yang ditentukan oleh guru tersebut. Guru seperti ini cenderung menentukan daripada memberi saran. Guru otoriter selalu ingin menguasai kelas dan menuntut anak untuk patuh, terlalu mengarahkan tingkah laku anak, dan tidak percaya bahwa anak mampu mengarahkan dirinya sendiri. Memang pada implementasinya di lapangan, guru seperti ini adalah guru yang ditakuti oleh siswa. Siswa biasanya cenderung tidak berani mengekang perintah guru tersebut karena merasa takut bahwa nanti guru akan membentak dan memarahi mereka. Apalagi jika siswa terlanjur berkomentar terkait materi penyampaian guru yang salah, maka akan berpengaruh pada penentuan nilai siswa tersebut. Yang berikut ada metode mengajar demokratif. Metode mengajar demokratif cenderung mengikut sertakan anak dalam belajar dan lebih banyak menghargai usaha anak, memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba mengatur dan mengarahkan dirinya serta mengambil keputusan sendiri dalam belajar. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa siswalah yang lebih terpenting, muridlah yang lebih aktif baik dalam mengulangi bahan, mempersiapkan bahan, termasuk mengolah bahan. Otoritas yang lebih tinggi adalah siswa. Siswa harus aktif bertanya, aktif mengerjakan sesuatu bahan, aktif membuat laporan, dan aktif mengungkapkan gagasan atau idenya. Yang ketiga, metode mengajar permisif atau dapat dikatakan sebagai sikap yang masa bodoh. Guru yang mengajar seperti ini bisa saja dapat menurunkan kualitas sekolah. Sistem mengajarnya seakan-akan seperti mengukurkan kewajiban. Guru tipe ini cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekolah. Bagi guru dengan tipe ini adalah setelah selesai mengajar, maka selesailah sudah tugas mereka sebagai guru. Untuk selanjutnya, ia akan segera pulang ke rumah. Guru tipe ini menganggap sekolah bak terminal persinggahan semata. Dengan sikap masa bodohnya, sering kurang peduli terhadap tugas-tugas sebagai pendidik yang tidak hanya mengajar semata. Guru seperti ini juga tidak akan memperhatikan siswanya ketika di dalam kelas. Sikap memberikan kebebasan, membiarkan anak secara berlebihan menjadi ciri bagi guru ini. Hal seperti ini pada akhirnya malah membuat siswa tidak menyukai guru yang seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga metode mengajar otoriter, demokratif, dan permisif memiliki dampak yang berbeda terhadap proses belajar siswa.
Yang pertama itu tadi ada metode mengajar otoriter, guru mendominasi kelas, menciptakan ketakutan, menghambat interaksi, siswa merasa tertekan dan tidak berani mengungkapkan pendapat. Dan yang kedua itu tadi ada metode mengajar demokratik, mengedepankan partisipasi siswa di mana siswa aktif belajar dan mengambil keputusan. Guru berfungsi sebagai fasilitator, menciptakan hubungan yang positif dan dialogis. Dan yang terakhir ada metode mengajar permisif. Guru bersifat acuh tak acuh, memberikan kebebasan yang berlebihan tanpa pengawasan yang dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan membuat siswa merasa jenuh. Jadi secara keseluruhan, metode mengajar demokratif lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa, sementara metode mengajar otoriter dan permisif dapat menghambat proses belajar yang optimal. Baik, berikut kita akan masuk kepada pembahasan pengaruh penerapan metode mengajar guru terhadap perkembangan anak. Nah, realitas sikap anak didik akan berbeda-beda dan merupakan efek dari penggunaan metode mengajar guru yang seperti yang pertama yaitu anak menjadi si penurut. Nah, anak menjadi si penurut ini terjadi bila anak kecil dipaksa untuk tunduk terhadap segala peraturan yang terlalu berat tanpa boleh mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk bertanya. Dan yang kedua, anak menjadi si pengambil buka. Nah, anak semacam ini berpura-pura taat kepada peraturan sementara ada guru. Tetapi baru saja guru melibatkan diri, anak tersebut menjulurkan lidah atau berbuat yang lain sehingga teman-teman mentertawakannya. Dan yang ketiga ada anak menjadi si pelamun. Nah, ada kalanya anak menjadi pelamun, yaitu disebabkan adanya tuntutan yang berat. Berat itu ia pergi berhayal. Ia bersikap acuh tak acuh. Dan yang keempat ada anak menjadi si penentang. Nah, bagi anak lain mungkin mula-mula akan bersikap menentang bila tuntutan guru terlalu berat. Ia menganggap guru sebagai musuhnya. Nah, jadi, dari semua pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa metode mengajar guru adalah secara sistematis yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan 3 jenis metode yang umum digunakan adalah otoriter atau dominasi guru, demokratis atau partisipasi aktif siswa, dan permisif atau sikap acuh terhadap proses belajar, serta penerapan metode harus disesuaikan dengan tujuan, karakteristik siswa, dan situasi kelas untuk menciptakan interaksi yang sehat dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, oleh karena itu, guru perlu mengembangkan kemampuan mengajarnya dan terbuka terhadap pendekatan yang baru. Sekian, terima kasih.